Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara sahabat GKI. Saya Pendeta Diana Bahri dari GKI Cipinang Elok. Mari kita mengawali sapaan gembala dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika hari ini, Kamis 13 Juli, kami boleh bersama-sama bersekutu dengan setiap orang melalui sapaan gembala GKI. Berkati kami ketika merenungkan firman Tuhan, tuntun kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita membaca satu bagian dari Alkitab. Ketika kita membaca bagian ini bersama-sama, kita diajak melihat betapa Yesus melakukan pelayanan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga sambil melenyapkan penyakit dan kelemahan. Ada seorang tokoh yang kita kenal. Ia melakukan pelayanannya karena ia meyakini Yesus mengutusnya melayani. Kita lihat cuplikan tokoh tersebut. I want to be a missionary, to go out and give the life of Christ to the people in the missionary countries. She was a small, tiny, bent woman, but she had a commanding presence. You could feel an aura about her. An aura not of power, an aura of simplicity and holiness. She made a remarkable vow to God, never to refuse him anything, or to give him whatever he would ask. She was strong. She was firm. She was a tough cookie. She was tough in Jesus. She wanted to love until it hurts. She hated publicity. She suffered the celebrity. But she accepted it if it was going to help the poor. When she smiled with the lines in her face, it was almost like an exclamation mark of joy. For Mother Teresa, there were no expendable people. Everyone has dignity and worth because everyone is made in the image of God. Lord, make me a channel of your peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light. Dalam usia 87 tahun, Ibu Teresa dipanggil pulang. Dan itu terjadi tahun 1997. Sebuah buku yang berjudul Pejuang Keadilan dan Perdamaian, ditulis oleh Christian Feldman, memuat salah satu tokohnya adalah Ibu Teresa. Buku ini terbitan tahun 1990. Pada saat itu, ia menemukan surat yang ditulis oleh Ibu Teresa kepada para suster. Christian Feldman mengutip dalam bukunya demikian. Kita adalah misionaris pembawa kasih Allah kepada dunia. Yesus mengatakan, "Kamu aku utus." Ibu Teresa menulisnya demikian. Kalian berbuat itu untukku, aku lapar dan kalian memberi aku makan. Kepada para suster, Ibu Teresa mengatakan, kita bukan karyawati sosial, bukan perawat, bukan guru. Kita adalah komunitas religius. Apabila kita melayani orang miskin, kita melayani Yesus. Sebab Dia yang telah mengasihi kaum miskin.
Lewat dialah saya mengasihi mereka. Dalam halaman 73, dengan jelas Ibu Teresa mengatakan, saya mau menghormati mereka. Demikian ditulis dalam buku Feldman. Kita harus melihat betapa mereka adalah manusia yang luhur sekalipun miskin dan kotor. Karena Allah mengasihi setiap orang tanpa batas. Itu sebab Ibu Teresa mengatakan, ia meyakini penyakit yang paling buruk bukanlah lapar atau juga TBC, melainkan ketika kehadiran orang-orang di sekitar kita itu ditolak atau tidak diinginkan. Ibu Teresa mengatakan sedikit sedekah tidak banyak berguna bagi mereka yang dalam perjuangan mencari pekerjaan, uang, hidup, maupun juga mereka yang mengalami kegagalan. Saya mencoba mengutipkan apa yang menjadi prinsip-prinsip yang tadi Ibu Teresa tuliskan dalam suratnya kepada para suster. Dalam kutipannya ia mengatakan demikian. Saudara, saya meyakini kita semua juga adalah orang-orang yang dipanggil untuk melayani. Itu sebab ketika kita mau belajar dari bagaimana Kristus melayani, kita juga diajak melihat bagaimana Yesus berkeliling. Yesus mengajar berjalan, lalu menyembuhkan, menolong orang-orang pada masa itu. Ibu Teresa pun mengatakan, lihatlah Yesus yang berjalan dan mengajar, bukan lihat dirinya. Ketika ia sebagai seorang biarawati yang bernama Teresa bisa berbuat sesuatu, maka dalam suratnya ia katakan dengan jelas ia melakukannya untuk Yesus. Ia meyakini Allah sendiri merasa sakit, Allah sendiri lapar, karena itu Allah sangat peduli kepada manusia. Dalam mengasihi manusia, Allah memberikan segala sesuatunya. Ajakan dari Ibu Teresa adalah juga ajakan untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua diajak melayani. Dimanapun kita berada, di rumah, di keluarga, di komunitas gereja, di masyarakat luas, dimanapun Bapak Ibu bekerja, apapun profesi Bapak Ibu Saudara. Mari kita melayani dengan mengingat kita sedang melayani Yesus melalui setiap peran, setiap tanggung jawab, setiap tugas yang Tuhan percayakan. Apapun yang kita lakukan, lakukan dari hati yang mengasihi Yesus yang sudah melayani kita lebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, sehingga Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal diserahkan untuk keselamatan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Bapa yang dimampukan melayani, sama seperti keteladanan Tuhan Yesus, sama seperti apa yang coba secara tersirat kami pahami dari pelayanan Ibu Teresa. Mampukan kami melakukan yang terbaik dari hati kami untuk setiap orang yang kami layani. Dimanapun ketika kami berjumpa dengan mereka pada hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam Yesus Putra-Mu kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menjalani hari ini dengan semangat melayani Yesus yang sudah lebih dahulu berkorban dan mengasihi kita. Tuhan memberkati saudara.